Halo guys, Arlies di sini. Game Hungry Lamu telah update guys, dan akan sangat banyak hal baru di dalam game ini. Jadi abang bakal membahasnya dan menarik apa saja informasi baru yang bisa kita dapatkan dari update kali ini. Jadi di video abang sebelumnya mengenai Hungry Lamu, kita mengetahui ada dua ending di dalam game ini. Yang pertama, jika kita memainkannya secara normal, kita akan mendapatkan ending bernama Roadkill. Dan saat kita berperan sebagai Lamu dan menghancurkan mobil yang ada di sana, kita akan mendapatkan ending kedua. Dalam update kali ini ditambahkan ending terbaru, yaitu ending ketiga. Ada pula beberapa perubahan dari versi sebelumnya, di mana sekarang dalam gua Lamu yang tadinya kosong, sekarang terdapat buku favorit dari si Lamu. Walaupun dalam keterangannya, Lamu sudah tidak bisa membaca buku. Kemudian di sana ada banyak sampah buah yang telah dimakan, dan kita bersama-sama sudah bisa mengira apa yang ada di dalam gua Lamu ini. Selanjutnya kita seperti biasa keluar dari cave untuk mencari makan karena si Lamu lapar. Dimulai dari memakan buah yang disebut cherry. Walaupun sebenarnya menurut abang buah ini lebih mirip beri berwarna biru. Tak sampai di sana, kita memakan anjing yang berbentuk pisang dan 3 orang teman buah, yakni buah pir, buah apel, dan buah jeruk. Nah, perbedaannya akan terasa di saat kita berpindah dari POV Lamu ke POV manusia. Sekarang kita sudah punya map atau peta, dan bentuk dari hutan atau taman ini sekarang menjadi lebih rapi. Abang segera pergi ke tempat yang dahulu di versi sebelumnya tidak dapat kita masuki, yaitu cave dari si Lamu itu sendiri. Bahkan di map juga ada tertulis larangan untuk masuk ke daerah sana. Bahkan mereka menandainya dengan tulisan Curse Cave atau cave terkutuk. Dan mereka memberi garis merah agar tidak memasuki area di sana. Namun tentu saja hal ini menjadi tantangan bagi kita. Abang pun pergi mencari cave di mana Lamu tinggal dan akhirnya menemukan jalan masuknya. Dan ketika telah masuk ke dalam, pemandangan mengerikan yang bisa kita lihat karena tempat ini dipenuhi dengan tengkorak kepala manusia. Namun anehnya di ujung cave ada 1 buku dan 2 kertas. Kita pun mencoba untuk membaca buku yang ada di sana. Judul bukunya The Llama is Hungry, atau Lama itu lapar. Ini adalah buku anak-anak guys. Dan tertulis di sana, jika buku ini adalah milik seorang anak bernama Larry. Walaupun nama Larry telah terhapus, tetapi tetap saja dapat terlihat samar-samar tulisannya guys. Di bawahnya ada gambar ibu, ayah, dan anak yang berupa stickman. Namun nama ayah dicoret menjadi monster, serta mata dari ayah dan ibu diberi tanda silang merah. Ini menunjukkan kalau mereka sudah mati. Gambar anak yang tadinya senyum kemudian dicoret menjadi murung dengan tinta merah. Di atas pula nama The Llama dicoret menjadi Lamu. Kita lanjut membaca bukunya, dan mulai dari sini abang akan bacakan dengan terjemahan bahasa Indonesia serta beberapa analisis di dalam gambar-gambar yang nanti kita lihat. Buku ini tertulis, hari baru hari ini, dan semuanya telah bangun. Lama melihat matahari terbit dan terbangun sambil menguap. Ini adalah rutinitas dari hewan muda ini, yaitu bangun dari istirahat yang nyenyak pada subuh hari. Lembaran selanjutnya tertulis, Rumble rumble, perut Lama berbunyi. Sepertinya Lama lapar dan ingin mencari makanan segar. Lama berkata, astaga, itu pertanda untuk mencari makan. Waktunya sarapan pagi. Semoga saja sarapannya enak. Kemudian pada lembar selanjutnya diperlihatkan siluet hitam dari Lama yang keluar rumah. Namun dari gambar ini guys, ada beberapa coretan merah yang menggambarkan Lamu. Kemudian ada coretan merah yang menggambarkan 2 batu nisan dan juga kata miss home atau rindu rumah.
Di sana tertulis, Lama keluar dari rumahnya sambil bersiul-siul, memikirkan akan petualangannya saat mencari makan. Ia sangat senang dan gembira. Kemudian di lembar selanjutnya ini tersobek guys. Dan pada lembar lainnya terlihat jika Lama telah selesai makan. Dan dari teksnya ia memakan buah yang sangat lezat. Sekarang waktunya ia pulang kembali ke rumah. Namun kita perhatikan di sana ada pula coretan yang sangat banyak bertuliskan they are fruits. Mereka adalah buah. Kita pindah pada lembaran selanjutnya nih. Ini yang cukup mengejutkan. Sebab terlihat tulisan merah yang berkata no more home. Dan si Lamu yang berlari sebab terlihat ada 2 orang polisi yang mengetahui batu nisan tersebut. Di teksnya tertulis, Lama kembali ke rumah dengan perut kenyang. Dia menggapai pintu rumahnya saat bulan telah terlihat. Dan ketika ia masuk pintu dengan senyuman di wajahnya, apa yang ia lihat selanjutnya membuatnya terkejut. Kemudian lembar selanjutnya juga tersobek guys, namun ditimpa dengan kertas koran yang menunjukkan wajah seorang pria berkacamata dengan nama Dr. Browns. Judulnya adalah Dr. Browns terungkap sebagai penipu. Isi beritanya cukup terpotong nih guys, namun abang bakal tetap bacakan. Dr. Eric Browns dikenal dengan studinya mengenai penggabungan genetik interspecies telah diungkap sebagai penipuan karena penemuannya dianggap sebuah kepalsuan. Pada 15 April, Dr. Browns mengungkapkan penemuannya akan penggabungan genetik hewan dan manusia yang membuat ilmuwan bisa mengambil DNA dari hewan dan memasukkannya ke tubuh manusia agar manusia itu punya kemampuan yang sebelumnya cuma dimiliki oleh hewan-hewan itu. Dengan adanya terobosan baru penemuan ini, diperkirakan ke depannya obat dari penyakit yang dulunya tidak bisa disembuhkan nantinya menjadi bisa diproduksi. Penemuan ini terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dalam kasus ini, sayangnya setelah dievaluasi lebih lanjut, penemuan dan studi dari Dr. Browns dievaluasi oleh ilmuwan lain. Dari sini guys, tulisannya cukup sobek guys, dan banyak kata-kata yang hilang. Namun intinya, penemuan dari Dr. Browns ini dianggap tidak benar oleh ilmuwan lain karena Dr. Browns sama sekali tidak ada studi secara langsung, melainkan ia hanya melakukan eksperimen tanpa studi. Kemudian kita bisa membaca lembar selanjutnya dari buku ini. Di baliknya ada tulisan merah. Ini semua salahmu. Saya sudah tidak ingin lagi. Kemudian di lembar terakhir terlihat Lama tertidur pulas. Namun di bawah kata the end tertulis kata still hungry. Nah, seperti yang abang bilang tadi, di sebelah buku ini ada 2 kertas yang menurut abang berasal dari buku yang tadi kita baca. Yang pertama menunjukkan scene di mana Lama disebut sebagai hewan herbivora. Jadi dia cuma makan buah guys. Dan ketika makan daging, dia akan mual atau muntah. Kemudian di sana tertulis only fruit atau hanya buah saja. Kemudian di sebelahnya ada lembar lain yang memperlihatkan Lama disurprise oleh kedua orang tuanya dengan kue buah. Coretan merah yang berkata rindu ibu dan coretan yang bertuliskan evil pada ayah serta tanduk ini sangat melambangkan perasaan Lamu pada ayahnya. Dan itu dia semua lembarannya guys. Dan yang mengerikan adalah setelah selesai membaca ini, abang baru sadar jika selama ini Lamu ada di belakang kita mengawasi kita membaca bukunya. Abang berbalik dan permainan berakhir. Kita mendapatkan ending 3 bernama Old Stories dengan tampilan koran yang berjudul Pembunuhan di Rumah Browns. Abang bakal bacakan. 23 Oktober 1977. Sekitar jam 7 malam, terdengar suara keras dari rumah Browns yang membuat tetangga melakukan panggilan darurat untuk menginspeksi insiden di sana.
Dan yang polisi temukan di dalam rumah itu adalah hal yang sangat mengerikan. Keluarga Browns dikenal akrab dan baik dengan tetangga sekitar, disukai oleh tetangga, bahkan sering melaksanakan kegiatan bersama-sama. Eric Browns umur 52, Tina Browns umur 51, dan ada satu nama yang tersensor. Adalah 3 anggota keluarga yang bahagia. Di samping kejadian yang terjadi pada Dr. Eric Browns 6 bulan lalu, yang disebut sebagai seorang penipu di kalangan para ilmuwan, sebenarnya keluarga ini hidup dengan tenang dan damai, serta tidak mengganggu orang lain. Namun sungguh mengejutkan, pada Sabtu malam, Dr. Eric dan Tina Browns ditemukan terbunuh dalam rumahnya sendiri. Namun tubuh, nama disensor, hilang dari TKP. Kepala Dr. Eric dan kepala Tina Browns terpisah dari badannya, terletak jauh dari lehernya. Ruang tamu sangat berantakan dengan furnitur yang berserakan. Kejadian sadis ini membuat polisi melakukan investigasi dari insiden mengerikan ini. Seluruh keluarga lainnya di daerah sana disarankan untuk tinggal dalam rumah dulu dan mengunci seluruh pintu dan jendela sebelum adanya kepastian dari polisi jika keadaan sudah semakin membaik. Tim SAR ditugaskan untuk mencari anak muda ini apakah hidup atau mati. Saat ini belum diketahui siapa yang melakukan tindakan sekeji ini. Walaupun kita semua berada dalam ketakutan, sangat disarankan untuk tetap mengikuti protokol polisi agar kita dan orang tercinta kita tetap terlindungi dari bahaya. Kita terus berharap agar pelakunya bisa segera ditangkap. Kami juga turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga dari Dr. Eric dan Tina Browns. Ini adalah insiden yang sangat disayangkan dan tidak semestinya terjadi. Jika Anda yang membaca ini menemukan anak ini atau memiliki ciri-ciri yang mirip, tolong segera hubungi pihak berwajib. Nah, itu dia guys, ending ketiga dari Hungry Lamu. Banyak banget hal menarik yang abang temukan dan abang bakal jadikan teori pada video kali ini. Jadi yang pertama, kepala yang kita temukan dalam Gua Lamu itu adalah buah-buahan yang sama yang kita lihat saat kita menjadi Lamu. Sebab Lamu menganggap orang-orang tersebut adalah buah untuk dimakan. Kemudian yang kedua adalah buku di sana adalah buku milik Lamu saat dia masih seorang manusia dan masih anak-anak. Dan nama dari anak tersebut adalah Larry, nama asli dari Lamu. Dan nama lengkapnya adalah Larry Browns, anak dari Dr. Eric Browns. Kalian bisa notice jika ayah dari Larry ini adalah Dr. Eric Browns yang dikabarkan sebagai penipu di koran yang kita sudah baca. Karena gambar dari Larry itu sangat mirip dengan Dr. Browns. Mereka sama-sama menggunakan kacamata. Sedangkan mata yang dicoret merah itu menandakan mereka sudah mati. Jadi ayah dan ibu dari Larry itu sudah mati. Ada alasan mengapa Lamu atau Larry mengubah kata ayah menjadi monster. Dan nanti abang bakal jelaskan di akhir. Kita pindah dulu nih guys pada detail kecil, yaitu topi ulang tahun yang digambar di page pertama saat Lama sedang terbangun. Dan pada page sebelahnya, walaupun ini terlihat seperti coretan abstrak, ternyata ini adalah sosok stickman memakai kacamata yang sedang memegang suntik dan menyuntikkan jarum suntik itu ke leher Lama tersebut. Nah, gambar ini adalah representasi dari Larry yang disuntik oleh ayahnya sendiri, yaitu Dr. Eric Browns. Kemudian pada page selanjutnya terlihat jika Lamu rindu akan rumahnya. Namun ayah dan ibunya telah mati, ditandai dengan 2 batu nisan yang terletak di sana. Kemudian page selanjutnya tersobek, dan menurut abang, bagian yang sobek ini adalah bagian di mana si Lama sedang mendapatkan buah untuk dimakan. Karena page selanjutnya memperlihatkan kalau ia sudah memakan buahnya. Dan ada tulisan merah, "They are fruit." Karena banyaknya tulisan merah ini, abang anggap ini sebagai isi pikiran dari si Lamu
yang terus-menerus mengingatkan dirinya jika yang ia makan hanyalah buah, padahal sebenarnya yang ia makan adalah kepala manusia. Kemudian pada page selanjutnya memperlihatkan polisi yang telah sampai di TKP, yang membuat Lamu kabur dari sana. Dan terlihat koran yang abang sudah jelaskan mengenai kasus penipuan Dr. Browns. Di balik koran itu ada tulisan, "Ini salahmu dan saya tidak ingin lagi." Ini adalah tulisan dari si Lamu yang menyalahkan ayahnya karena ia tidak ingin lagi menjadi eksperimen ayahnya. Namun di akhir kita tahu jika Lamu sepenuhnya berubah dan tidak lagi berbentuk manusia, serta ia punya rasa lapar yang sangat besar. Sekarang sebenarnya apa yang terjadi pada Larry? Abang bisa jelaskan dari awal. Jadi si Larry ini adalah anak dari Dr. Eric Browns dan juga Tina Browns. Ia adalah anak yang bahagia dengan keluarga yang bahagia. Namun semua ini berubah semenjak ayahnya dituduh melakukan penipuan dalam dunia sains karena penemuannya dianggap kurang berdasar atau sebuah penipuan oleh ilmuwan lain. Oleh karena itulah menurut abang nih, Dr. Browns jatuh dalam depresi dan ingin membuktikan keilmuan lainnya jika eksperimen yang ia lakukan bukanlah penipuan. Oleh karena itulah ia bahkan sampai menggunakan anaknya sendiri sebagai bahan percobaan. Ia menggabungkan genetik dari seekor lama ke dalam tubuh anaknya. Ini disuntik lewat leher dari si Larry. Dan tentunya ini menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Sayangnya karena eksperimen Dr. Eric tidak dibekali studi yang bagus, akhirnya eksperimen terhadap anaknya sendiri menjadi setengah berhasil. Karena bukannya menjadi kuat, anaknya makin lama berubah bentuk menyerupai seekor lama. Dan akhirnya rasa lapar dari Larry timbul dan ia membunuh kedua orang tuanya. Bahkan memisahkan antara kepala dan tubuh mereka. Itulah mengapa di koran dikatakan kepala dari Dr. Browns dan Tina Browns itu terpisah dari badannya. Karena Lamu hanya memakan bagian kepala saja. Si Larry pun menemukan goa yang ada di dalam hutan yang bernama Lamu Forest Park. Dan menurut abang inilah alasan ia mengubah namanya dari Larry menjadi Lamu. Karena nama dari hutan itu adalah Lamu Forest. Ia pun mengubah namanya sendiri menjadi Lamu di buku kesayangannya. Nah, yang uniknya nih guys, pada ending 1, di sana terdapat koran yang mengabarkan kejadian saat Lamu menghabisi 3 teman buahnya yang tadi abang sebutkan, yaitu pir, apel, dan jeruk. Kalian bisa lihat tahun di koran itu adalah 2002. Sedangkan insiden kematian ayah dan ibu Lamu adalah 1977. Jadi bisa kita simpulkan, pada saat kita bertemu Lamu, ia sudah berumur setidaknya 25 tahun, bahkan lebih guys. Jadi selama 25 tahun ia menderita menjadi seekor eksperimen dan membunuh para pengunjung yang datang ke sana, memakan kepala mereka. Menurut abang juga inilah alasan mengapa Lamu dikatakan tidak bisa lagi membaca buku, karena ia telah menjadi seekor lama. Jadi itu dia guys, cerita tragis dari si Larry yang berubah menjadi seekor lama dan akhirnya mengubah namanya menjadi Lamu. Seorang anak kecil yang dijadikan eksperimen gagal oleh ayahnya sendiri, yang akhirnya kabur dan memakan banyak korban. Oke, sebelum abang tutup video kali ini, ada satu hal menarik yang abang temukan, mungkin kebetulan atau tidak disengaja. Jadi ketika Lamu diminta memakan buah ceri yang tadi abang bilang lebih mirip berry sebenarnya, ada satu jenis berry guys yang bisa membuat pemakannya berhalusinasi, yaitu buah mulberry. Mungkinkah guys jika yang dimakan Lamu itu adalah mulberry,
yang kemudian menyebabkan ia berhalusinasi dan menganggap dunianya sangat berwarna, bahkan menganggap orang-orang sebagai buah-buahan. Karena kalau kita pikir-pikir, tidak heran jika Lamu berpikir kalau itu adalah Cherry. Dia salah mengira guys, karena waktu ia kabur, ia adalah anak kecil, masih berumur kecil. Jadi ia tidak bisa membedakan antara Cherry dan juga berry. Mungkinkah yang sebenarnya ia makan adalah buah mulberry yang bisa menyebabkan halusinasi? Ini hanyalah teori abang guys. Bagaimana menurut kalian? Oke deh guys, untuk hari ini abang pikir cukup sampai di sini. Perjalanan kita bersama dengan update terbaru Hungry Lamu. Semoga kalian semua bisa terhibur. Buat yang baru join, abang ucapkan selamat datang guys. Kalian bisa klik tombol subscribe sebagai bentuk support channel ini. Sampai jumpa di video abang berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Thank you and have fun.